محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالصفاء واغفر لنا ما مضى له فرارة حبيب الله حجة الله ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب أصل الوجود وروح الكون بهجة زين الشمائل والأدب والشيم مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منكد الإنسان من سكر خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin yang tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah
syafi'a li ashabi. Bacalah olehmu Quran, karena sesungguhnya Quran memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka mada yunfikun. Itu 215. Baiklah, kita baca terlebih dahulu sebelum kajian tajwid, makna dan tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب فرض عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله
wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Qala Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alu tabi'i lam dhammah ketemu dengan waw, karena huruf mad tabi'i ada 3 alif, waw dan iya. Yas'alunaka ma tabi'i mim fathah ketemu dengan alif, alifnya alif, rosam kena alif terbagi 3, 1 rosam maksurah mamdudah. Rosam itu lurus, maksurah bengkok, atau kata si itu bilang itu alif kekewer ya. Alif kekewer namanya kata As-Sokofi itu santri-santrinya. Kalau kita alif apa? Maksurah ya tanpa titik, atau alif mamdudah yang kayak bendera. Maza tabi sama iyo ikhfa, ikhfanya ikhfa ausat karena ikhfa terbagi 3, 1 akrab, ausat, aba'ad. Akrab artinya dekat. Cara melafadzkannya, kalau nun ketemu dengan ta maka mulut. Wa in kuntum bukan kuntum, salah. Jadi mulutnya ada apa? Monyong ya. Seperti al-kafirun. Wala antum, jangan wala antum, itu salah. Tolong. Al-kafirun bacaan hampir setiap hari, terutama salat maghrib. Jadi bacanya wala antum, antum bukan antum. Awas, kali ini tengah-tengah. Jadi kembali yunfiku nakul qala al-waqfu ala madza yunfikun qul ma majaiz munfasil karena mad asli disambut
alif dalam dua suku kata ma sama anfaqtum. Di atas mim ada alif mam dudah, itu namanya alif mam dudah kayak itu ya. Jadi kayak bendera, itu namanya alif mam dudah. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Boleh baca kul ma anfaqtum, kul ma anfaqtum, kul ma anfaqtum. Itu majaiz muttasil. Lanjut ihfa ausad sudah. Wa anfaqa. Qalqalah surgoro alasannya qaf mati berada di tengah kalimat sebab qalqalah terbagi 3, 1 sugro, kubro, abad. Hurufnya ada 5 yaitu kutubu, jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Disingkat kutubu, jadin atau baju di toko. Anfaqtum idgham mimi karena mim ketemu mim. Kalau mim ketemu ba ihfasawi. Kalau selain mim dan ba idhar syafawi. Ini ditahan. Ma anfaqtum min, tahan, jangan buru-buru, langsung min izhar karena nun sukun ketemu dengan kha. Izhar artinya jelas, dibaca jelas. Min bukan ming ya, tapi min itu namanya izhar jelas. Hurufnya ada 6, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Keterangannya apabila nun sukun atau tanwin an in un ketemu dengan si 6 huruf itu namanya izhar, dibaca jelas. Palil wa min khay harpulin karena sebelumnya sukun ada fathah ya. Kalau di akhir kalimat baru mad lin, walaupun ada mengatakan madlin. Dalam qiraat lain boleh dibaca 5 harakat. Min khailin palil, itu qiraat lain tapi kita nggak bahas itu. Kemudian palil walidai harpulin lidaini wal al-qamariyah, alif lam ketemu dengan alif, di atas al ada sukun, alnya dibaca wal sebab nanti ada al tapi nggak dibaca, itu namanya asyam siyah. Berarti al terbagi 2, ada al-qamariyah, ada asyam siyah. Huruf al-qamariyah ada 14, alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha. Iya, itu huruf al-qamariyah. Lain dengan asam sianan. Wal qalqalah kubra. Rabbi nawal yatama. Tapi mim fathah ketemu alif, alifnya alif, mim alif maksurah namanya nih. Iya tanpa titik. Wal yatame wal yatama wal masakini wab nisabil. Nisabil asam siyah, alif lam ketemu sin, di atas sin ada tasydid, alnya enggak dibaca. Kalau tadi al-qamariyah dibaca wal, ini enggak. Wabnis sabil, ada tanda wakaf. Qala al-waqfu aula lebih utama berhenti di wabnis sabil. Wama taf'alu min khairin ifa osapain namu habihi masilah qasirah, hak domir disambut ain. Kalau disambut alif masilah tawilah, lain hukum lain mad.
bihi alim. Ari disukun karena diwakafkan, diberhentikan. Kutiba furida alaikumul kita luwahuwakum. Ro tafhim, karena sebelum ro ada domah dan fathah, itu menunjukkan ha tafhim. Kalau kasroh ro tarki qadir basir, itu beda cara melakukan. Wa huwa kurhun idgham bila guna atau kamil karena tanwin ketemu dengan lam, karena idgham terbagi dua, ada idgham kamil, ada idgham nakis, ada biguna, ada bila guna. Ini bila guna, jangan ditahan. Kurhun lakum, tanda wakaf. Jim jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Wa asa antak, bukan antakrahu syai'an, enggak, tapi antakrahu tabi'i syai'an, idgham nakis tanwin ketemu wawa. Wa huwa khairul lakum, tanda wakaf. Jim jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Wa asa akrab an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Surul idgham nak kamil lakum. Qala al-waqfu ala, berhenti di wa huwa syarrun lakum. Lanjut baru. Wallahu ya'lamu wa akraba antum, bukan wa antum, tapi wa antum. Idhar sapawi la ya'lamun. Ta'lamun atau ya'lamun. Iya. Jadi wallahu alam bisawab, sampai situ. Nangka kebagian terjemah dan tafsir. Ini ayat artinya yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu ya Muhammadun. Itu tafsirnya, yang dimaksud mereka bertanya kepadamu. Siapa yang ditanya? Ya Muhammadun, hai Muhammad. Mereka bertanya padamu ya Muhammad tentang apa? Madza yunfikun, apa yang layak, apa yang harus disedekahkan atau diinfakkan. Kul, katakan olehmu ya Muhammad, jawab olehmu pertanyaan mereka tentang masalah bertanya apa yang layak diinfakkan atau disedekahkan. Kul, katakan ma anfaqtum min khair, katakan olehmu hai Muhammad lahum, kepada mereka yang bertanya tadi, ya. Apa ma anfaqtum min khair, apa-apa yang Allah berikan kepada kamu dari kebaikan, itu yang harus diinfakkan. Ya, kita artikan dulu. Siapa yang lebih utama menginfakkan yang harus kita berikan harta tersebut? Yang pertama falil walidaini, untuk kedua orang tua. Utamain tuh orang
tua. Jangan orang lain dulu sebelum orang tua. Apalagi orang jauh dikasih, orang tua nggak dikasih. Nauzubillah min dzalik. Jangan, utamakan pertama walil walidain. Yang kedua wal akrobin, saudara dekat, saudara sekandung atau saudara. Ini harus diperhatikan. Jangan ada istilah orang lain dikasih, saudaranya nggak dikasih. Ada nggak yang begitu? Karena ingin ria dipuji oleh orang, tapi saudaranya bencinya setengah mati. Artinya mengutamakan orang lain dulu, padahal saudaranya yang harus diutamakan. Karena bagaimanapun yang namanya saudara, nggak ada istilahnya apa, nggak ada saudara. Kalau yang namanya saudara kandung, nggak ada istilah akan berpisah dengan saudara. Selamanya tetap dia saudara kandung. Ya, lain dengan orang lain. Kalau orang lain udah putus saja, nggak ada hubungan, tapi saudara masih tetap ada hubungan karena hubungan sedarah ya kalau bahasa kita. Yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Itu harta yang harus kita berikan kepada anak yatim. Yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian yang kelima, wabni sabil, orang-orang yang terputus dalam perjalanan. Artinya dia mau ke Surabaya, di stasiun Senen dompetnya hilang. Ini harus dikasih, ya, harus diberikan zakat kepada mereka. Kenapa? Karena nggak bisa pulang ke Surabaya atau jalan kaki, kira-kira gimana? Mau nggak mau? Kita yang dengar, Pak, maaf saya kehilangan dompet, saya mau pulang ke Solo umpamanya, karena mau haul Habib Anis umpamanya, kecopetan di kereta. Nah, yang bagus sih kalau siang datangnya ke departemen apa? Yang di Jalan Gunung Sari itu, sosial ya, departemen laporan ya. Ini banyak yang seperti itu, karena sering suka ke departemen sosial, itu banyak mereka yang kehilangan ini segala macam. Nanti departemen sosial memberikan bantuan sekedar ongkos sampai kepada tujuan. Itu namanya ibni sabil. Wa ma taf'alu min khairin, tidak ada perbuatan yang lebih baik kecuali itu. Orang tua, saudara, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah adalah dengan hal itu maha tahu. Walaupun gak diceritakan, aneh setiap bulan ngasih orang tua 1 juta, bayangin. Itu gak perlu diceritakan, Allah cukup tahu. Malah kalau kata guru saya, waktu saya ngaji di Rawamangun tuh, Al-Maqurah Kaji Bagus Mansur, beliau menulis di dalam sebuah hadis di papan tulis des diterangkan. Hei anak santri, kalau Anda memberikan kepada orang tua, bapak dan ibu, ini ibu harus lebih 3%. Sepertiga istilahnya. Jadi 3 bagian untuk ibu, 1 buat bapak. Berarti banyakkan mana? Banyakkan mana? Karena yang disebut oleh Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang paling utama saya gauli? Ummuka baru abuka. Ibumu baru bapakmu. Berarti di sini peranan ibu dalam melahirkan, merawat, membimbing, mendidik segala macam lebih banyak daripada bapak. Kalau bapak kan cuma cari duit. Dapat duit, kasih istri pakai belanja, pakai ongkos anak, jajan, dan tapi ibu yang ngatur kira-kira gimana? Ya, nah ini jadi kata guru saya itu kalau ngasih ibu lebih 3 bagian daripada bapak. Kalau setiap bulan ngasih bapak 500, ngasih ibu berarti 1.500.000. Itu kan? Kita ngasih berapa?
Kita ngasih berapa? Nah, itu contoh, itu saya ingat saja waktu ngaji saya di Rawamangun itu di Taman Bandeng ya. Di Rawamangun itu beliau menjelaskan tentang ini, siapa yang harus lebih dihormati, lebih dimuliakan, ibumu baru bapakmu. Termasuk tadi memberikan sesuatu kepada ibu dan bapak. Nah, kemudian walil walidaini tadi yang lebih utama adalah infakkan hartamu, belanjakan hartamu, sedekahkan kepada kedua orang tua. Tadi udah dijelaskan, baru terhadap saudara, baru anak yatim. Jika orang tua udah, saudara sudah, kemudian masuk yang ketiga, berikan kepada anak yatim. Minimal kita jadi donatur lah setiap bulan. Karena yatim adalah tanggung jawab kita semua, karena mereka tidak punya orang tua, wabil khusus bapak. Ya, ini anak yatim. Kemudian orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang usahanya, dagangnya lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Pengeluaran 100.000 cuma dapat 50.000 kira-kira kan? Itu kan namanya orang miskin. Udah gitu nggak punya harta. Rumah sih punya, peninggalan warisan. Tapi usahanya lebih banyak pengeluaran dari pendapatan. Ini contoh, itu perlu dibantu untuk mempertahankan hidup dalam keluarga. Jangan sampai mereka bunuh diri, jangan sampai frustasi, padahal kita mampu untuk memberikan bantuan terhadap orang miskin. Nah, nanti kita dituntut di akhirat oleh orang miskin. Ya Rob, ini di tetangga ini orang kaya, nggak pernah peduli kepada saya. Padahal saya kadangkala makan, kadangkala enggak, kadangkala anak nangis kelaparan. Dia dengar anak saya lapar, tapi nggak pernah dibantu. Itu contoh. Sebagaimana dulu, waktu zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, ketika melakukan turun ke bawah meninjau kondisi masyarakat, itu namanya pemimpin yang baik. Tiap malam kontrol, kalau bahasa sekarang ronda ya, itu langsung bukan RW lagi, tapi lurahnya yang turun tangan, ya gubernurnya yang turun tangan, khalifahnya yang turun tangan. Betul itu mendengar suara rintihan anak minta kepada ibunya, Bu lapar, tunggu sebentar lagi belum matang. Umar bin Khattab dengar suara tangisan anak kecil, sayup-sayup sampai setelah mendekati pada rumah tersebut yang sudah tua. Anak nangis lagi, Ma, kapan sih matangnya? Sebentar lagi. Begitu terus Umar bin Khattab penasaran, ini nggak matang-matang, emang yang dimasak apaan sih? Begitu diketuk pintunya, ternyata yang dimasak batu. Nah kalau batu kira-kira matangnya apa? Istri kita masak batu, kira-kira berapa jam matang? Sampai mati kompor juga nggak bakalan matang, ya batu dimasak. Umar bin Khattab betapa sedihnya mendengar tangisan si bocah tersebut nangis kelaparan. Langsung datang ke Bulog. Sampai di Bulog, para karyawan penunggu Bulog tersebut begitu hormat kepada Umar bin Khattab. Ada apa Tuan? Saya mengambil sekarung gandum. Langsung dibawa. Ini kata karyawannya, pegawainya, Tuhan jangan Tuhan yang bawa, kami cukup yang bawa. Ini urusan saya dengan orang miskin. Tuh, sampai gitu presiden membawa karung. Ini enggak sembako membagi-bagi. Sembako bagi-bagi depan istana. Emang enggak ada menteri gitu? Umpamanya. Ada yang begitu? Di mana? Di mana? Kan lucu. Itu kan. Ini kembali pada kita semua. Umar bin Khattab langsung manggul sekarung gede, kalau bahasa kita sekarung pelat ya. Ya Allah Rabbi, bayangin datang ke rumah janda yang mendengar suara rintihan anak
kelaparan tanpa menghiraukan itu berat. Yang penting seakan-akan dia ingin menebus dosa seorang pemimpin, nggak melihat tentang rakyatnya dalam keadaan lapar. Jadi kalau sampai mati aja tanggung jawab dia. Tuh, makanya pemimpin tuh RT harus melakukan kontrol terhadap rakyatnya. Jangan pengen dipilih jadi RT cuman gajinya doang, rakyatnya ada di sini. Ada nggak? Pengen jadi RW nggak pernah cek kepada rakyatnya. Yang diharapkan cuman gajinya doang. Itu yang namanya makan gaji buta. Tuh gaji buta. Kerja kagak, duitnya percisku karena anak yatim Sabang begitu. Bagian bagi duit datang, suruh les nggak datang. Kan hebat. Ya, ini kembali tadi itu. Ini saya bicara anak-anak kita sendiri karena saya 20 tahun memimpin yayasannya seperti itu. Padahal orang tuanya sering saya kumpulkan mereka tentang penjelasan pentingnya anak les bahasa Inggris. Kenapa sekarang merek-merek caki makanan anak-anak ciki ya, semua bahasa Inggris. Ya, khawatir nanti salah baca. Begitu dia beli sesuatu, nggak tahu ya ada tulisan di situ hotdog. Hotdog bahasa kita anjing. Main beli, jadi makan masih panas. Orang ketahuan tulisannya hotdog, dibeli juga. Saking nggak ngerti bahasa. Nah, saya beli itu pada orang tua. Ini tujuan kami, anak ibu, supaya nanti bisa berbahasa Inggris. Ini guru-gurunya ini orang profesional semua. Orang yang berkecimpung dalam dunia bahasa Inggris. Masih tetap aja. Bagian kursus les nggak datang. Bagian pembagian duit dengan duit ada RW begitu. Ada nggak kira? Awas jadi RW, hati-hati. Tanggung jawab nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Pemimpin bakal ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Itu makanya saya ingatkan tuh kalau ingin ambisi pengen jadi LMK ke RW ke RT siap untuk berjuang demi rakyat. Jangan mikirin. Kalau dulu makanya jadi RW RT nggak ada yang mau. Kalau sekarang, sampai santet juga main. Iya dah. Ada tukang ruqyah datang ke rumah silaturahmi. Ustaz sekarang pemilihan LMK RW itu main santet segala. Supaya dia jangan sampai datang waktu pemilihan. Kenapa? Stroke kena santet. Nah lu. Itu sampai segitunya. Nauzubillah min. Itu bukan dari saya. Tukang ruqyah yang datang hampir tiap malam saya diundang. Kenapa? Stroke gara-gara mau nyalon. Ya Allah, awas, hati-hati, jangan sampai. Ini kembali tuh. Jadi, wa ma taf'alu min khairin, dan apa yang kamu lakukan itu lebih baik. Bagus istilah kalau kita menginfakkan pada kedua orang tua, saudara kita, anak yatim dan orang miskin dan ibnu sabil, karena Allah Maha tahu. Ya. Maha tahu di dalam masalah nanti ujazi alaih, Allah akan balas perbuatan mereka yang berbuat baik kepada orang tua dan lain seterusnya. 5 orang tersebut. Nah, lalu kata Allah, kutiba furidu alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba furidu alaikumul qital. Diwajibkan, dipardukan kepada kamu untuk melakukan apa? Qital, berperang. Tapi perang melawan siapa? Nah, dalam tafsir dikatakan al-kufar, melawan orang kafir. Itu namanya perang fisabilillah. Kalau dulu zaman Rasulullah dalam rangka mensiarkan agama Islam, hampir sering melakukan peperangan melawan orang kafir yang membantah tentang syariat agama. Dulu, kalau sekarang ada nggak perang lawan orang kafir lagi? Mungkin di Palestina ya. Di Palestina masih ada.
Jadi Zionis Israel itu menghadap orang-orang saudara kita di Palestina, itu termasuk masih berperang melawan orang kafir, yakni orang Yahudi, termasuk ya kalau mati syahid. Makanya kalau bapak pengen mati syahid datang ke Palestina, serang tuh orang Israel. Kalau bapak mati di Palestina, bapak masuk surga. Ada yang mau ke sana? Ada yang mau nggak? Ya, kita boro-boro perangnya. Saya waktu ke Mesir sana, ke Palestina, itu sepanjang jalan orang Yahudi dengan senjata lengkap, dengan pakaian yang anti peluru. Nah kita padahal mau ke Masjidil Palestina, Masjid Aqsa. Itu kan jam 2 malam saya berangkat sama istri, sama 2 orang ibu-ibu dari Bandung. Jadi kita berempat jam 2 malam tuh datang ke Masjid Aqsa. Itu sepanjang jalan luar biasa, anak-anak muda Yahudi dengan senjata dan pakaian anti peluru itu selalu melihat dan menyaksikan kita perjalanan dari hotel menuju Masjidil Aqsa. Makanya kata orang Mesirnya, bapak-bapak kalau ke Masjidil Aqsa jangan tungak tengok apalagi senyum, karena ini mereka perempuan-perempuan yang masih gadis cantik-cantik orang Mesir. Nah kalau kita ngajak senyum gak, dikiranya mau ada maunya. Senyumnya senyum apa? Senyum simpatik gitu kan. Itu nggak boleh. Tungak tengok aja boleh. Biar zikir aja deh supaya kita selamat dari ya cengkraman atau tangkapan orang Yahudi ketika kita mau ke Masjid Aqsa. Itu sampai segitunya. Nah ini termasuk alaikumul qitalul al-kufar wa huwa kurhul lakum, walaupun kamu nggak suka. Ada nggak orang yang perang suka? Ada nggak orang yang cinta dengan perang? Ada nggak? Antara yang senang dengan yang nggak senang, kira-kira banyakan mana? Karena dulu di zaman Rasulullah ada 3 orang yang nggak ikut perang, jujur belak-belakan kepada Nabi, sampai dihukum 40 hari 40 malam nggak boleh diajak bicara. Itu kan, ditambah lagi 10 hari kepada istrinya, jangan mendekati suami yang tidak ikut perang. Sampai gitunya Rasulullah memberikan tentang ultimatum kepada mereka yang nggak perang. Ya unsur faktornya adalah karena takut mati. Bapak suruh perang sekarang ke Israel sana, mau nggak? Mau nggak? Ada yang mau, ada yang nggak. Kenapa nggak mau? Takut mati. Yaitu seperti itu. Jadi kata Allah dalam firman tadi, alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, yaitu walaupun kamu tidak suka dengan perang tersebut, nggak senang bagi kamu, padahal wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Padahal kata Allah, walaupun itu pekerjaan yang kamu nggak suka, mungkin lebih baik buat kamu daripada nggak perang. Nggak perang, mati nggak? Mati, perang, mati. Mendingan mati di mana? Nah itu kan lebih baik. Karena kalau perang kita mati syahid, masuk surga. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati syahid itu adalah mati. Tidak, mereka hidup. Dijamin oleh Allah, dihormati oleh Allah di alam barzah, di alam kubur sana. Coba apa enggak tergiur dulu para sahabat kalau diajak perang, paling front, paling depan. Kalau orang sekarang diajak perang, itu tadi ya, walaupun tadi wa huwa kurhul lakum, yaqi wa asa an takrahu syai'a. Ya barangkali dengan yang kamu benci tadi itu wa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kamu. Karena perang enggak perang tetap bakal mati. Jangan terang di lapangan umpamanya sedang berkecamuk perang, kalau Allah menghendaki mati, kalau enggak menghendaki mati ya enggak mati. Tapi sekalipun kita berbaring tempat tidur, tiba-tiba datang serangan jantung atau angin duduk, langsung
Padahal habis tidur, duduk tiba-tiba mati, mendadak nggak ikut perang, ternyata mati juga. Mendingan mati. Dan perang, mendingan kena angin duduk atau serangan jantung, itu kan sama juga mati. Nah makanya yang kamu benci belum tentu itu adalah jelek buat kamu. Tapi mungkin kembali tadi apa? Wa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kamu daripada kamu nggak ikut perang. Tetap bakal mati cepat ataupun lambat. Asa atuhibbu syai'a wa huwa kurhul lakum. Barangkali yang kamu sukai sesuatu itu buat kamu lebih buruk daripada yang kamu nggak cinta, nggak suka dengan contoh tadi perang. Kita nggak suka dengan perang, itu lebih buruk. Kenapa? Karena dosa besar. Makanya Allah bilang ingfiru khifafa wasiqala wajahidu fisabilillah, berat maupun ringan berangkat perang menuju jalan Allah. Jangan takut, jangan khawatir walaupun istilahnya kita dimasukkan ke dalam penjara, kita dibunuh dan sebagainya, jangan takut. Dunia boleh tercabik-cabik badan kita dengan lumuran darah, robek karena akibat bacokan pedang atau panah, tapi di hadapan Allah sangat mulia. Siap perang? Siap perang? Perang apa nih? Iya kan? Sekarang Nabi katakan ketika usai perang Badar, Islam cuman 315, kafir 1000. Banyakan mana? Kafir 3 kali lipat, bayangin. Senjata mereka lengkap, orang Islam terbatas. Tapi begitu perang berkecamuk, ternyata Islam menang, kafir kalah. Nah, ketika mereka mau kembali dari peperangan, di tengah jalan mereka melantunkan syair-syair untuk menghibur diri karena baru saja capek perang melawan orang kafir. Begitu rasa girang dengan istilah bahasa sekarang, dengan mungkin entah joget, entah nari, saking girangnya perang, menang bawa ghanimah yang enggak sedikit. Oleh Nabi dihentikan, "Hai sahabat, bahwasanya itu baru saja kita, bahwa pulangnya kita ini termasuk tadi perang kecil, kita akan menghadapi perang lebih besar." Sahabat bingung, tadi perang musuh 1000, kita cuma 315, banyakan kafir. Kok dianggap oleh Nabi perang? Rojakna min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita baru aja perang kecil, tadi menuju perang besar. Sahabat bingung, perang apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Itu perang yang paling besar. Kenapa? Sebab kalau perang melawan musuh, seandainya kita mau dibunuh, bisa ngeles, bisa ngumpat, bisa lari dan lain sebagainya. Tapi kalau musuh dalam selimut, musuh yang ada pada diri kita, kemana kita akan lari? Soalnya adanya di, itulah kan nafsu. Iya kan? Nah, makanya kembali pada kita, sampai saya contohkan kepada ibu-ibu kemarin waktu mengkaji kitab Risalah Jam'iyah, ya, tentang dosa badan. Di antaranya adalah lari dari peperangan. Itu termasuk dosa besar. Makanya Allah bilang, berat ringan perang, jangan khawatir. Itu firman Allah. Nah, ini kembali tadi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan perang, apalagi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekarang udah tidak ada lagi perang, ya, kecuali di Palestina. Tapi kata Nabi, perang yang paling besar adalah melawan hawa nafsu, karena nafsu adanya di dalam diri kita sendiri. Mau kemana kita pergi? Kita lari, nafsu ikut. Kita tidur, nafsu ikut. Kita terbang, ikut juga. Umpamanya itulah hawa nafsu. Yang terakhir, wa huwa syarrul lakum tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui dan kamu tidak
mengetahui. Ini kembali pada kita semua dengan tafsir yang kita dengar tadi. Yuk kita sama-sama bagaimana upaya untuk menginfakkan harta di jalan Allah yang terbaik, diantaranya kepada 5 orang tadi. Kedua orang tua, saudara kita, anak yatim, orang miskin dan orang ibni sabil dan seterusnya. Inilah hadirin kajian kita, insyaallah nanti kita akan lanjutkan yas'alunaka anisyahril haram. Kita nanti wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykura.